Pernahkah kalian membayangkan, seorang pemuda desa yang hanya berbekal tongkat kayu bisa membuat jenderal besar Belanda ketakutan dan terdiam 1000 bahasa? Atau bagaimana rasanya saat kalian pulang merantau puluhan tahun, tapi mendapati putri kandung kalian sudah dinikahkan dengan orang asing tanpa izin? Simak kisah ini sampai habis, karena apa yang dilakukan Muhammad Arsyad Al-Banjari bukan sekadar sejarah, tapi pelajaran tentang harga diri, iman, dan kecerdasan yang akan mengubah cara pandang kalian tentang hidup. Bayangkan, kalian sudah merantau selama 30 tahun di negeri orang, dan saat pulang, hal pertama yang kalian lakukan adalah menantang tradisi besar yang sudah dianggap suci. Itulah yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad, seorang pemuda jenius asal Banjar yang baru saja menginjakan kaki di tanah Betawi. Saat mampir di sebuah masjid tua, Arsyad merasa ada yang aneh. Tanpa ragu, ia menyebut arah kiblat masjid itu melenceng jauh. Tentu saja, para ulama setempat meradang. Mereka bilang, masjid ini dibangun oleh wali Allah, mana mungkin salah. Tapi di sini Arsyad mengajarkan kita satu hal. Jangan takut menyuarakan kebenaran meskipun kalian sendirian, asalkan kalian punya dasar ilmu yang kuat. Datang di tanah Betawi, tanah di mana banyak masjid yang dibangun oleh wali-wali Allah. Masya Allah, rasa syukur yang tak terhingga saudara-saudaraku. Ia membuktikan ucapannya bukan dengan otot, tapi dengan rumus segitiga bola, sebuah ilmu falak yang ia pelajari di Mekah. Demi mengantarkan kami sampai ke tanah Betawi. Sebelum Syekh Muhammad Arsyad dan Abdul Wahab bertolak ke tanah Banjar. Sungguh berat nian rasanya melepas sahabat sekalian. Di depan mata kepala mereka semua, Arsyad membuktikan secara matematis bahwa arah sujud mereka selama ini memang tidak tepat. Kita telah berikrar akan menjadi cahaya. Menyikap tabir dari kegelapan menuju terang. Hanya amanah yang kita... Sebelum kita lanjut ke bagian yang lebih seru, menurut kalian, apakah lebih baik mengikuti tradisi lama yang sudah mapan atau berani berubah demi sebuah kebenaran? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Di tanah air kita masing-masing, demi tegaknya cahaya Islam. Ayo Syekh. Kabar kejeniusan Arsyad ini akhirnya terdengar sampai ke telinga Gubernur Jenderal Belanda. Sungguh suatu sambutan yang sangat meriah dari Syekh Abdullah dan para ulama-ulama Jawi, penegak panji-panji Islam yang dimuliakan Allah. Hati ini bersimbah rasa haru tak terkira. Penjajah yang merasa terancam ini mencoba menguji Arsyad dengan berbagai teka-teki logika yang mustahil, mulai dari mengukur kedalaman laut hingga menebak isi buah kelapa yang masih tertutup rapat. Tanah Haramain yang dicintai Allah beserta malaikat penghuni langit. Mari masuk. Syekh Muhammad Namun, Arsyad menjawab semuanya dengan tenang. Abdurrahman Al-Misri beserta para sahabat sempat singgah di Pulau Penyengat. Benarkah kabar itu?
Allahumma na'am, ya Syekh Abdullah. Kami singgah dulu di beberapa tempat. Di Pulau Penang, Perak. Belanda yang ingin mempermalukannya justru dibuat malu sendiri. Ke Pulau Penyengat Riau. Kami mengajar di masjid-masjid di sana. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kami dapatkan saat mengajar. Sultan Riau sangat mendukung si Erdal. Ia menunjukkan bahwa iman dan ilmu adalah pelindung terbaik dari segala jenis tipu daya dunia. Sebagai rasa syukur kepada Allah, beliau berkenan memberikan buah tangan yang elok kepada kami sebagai tanda kenangan dan rasa syukur. Namun, ujian terberat justru datang dari keluarga. Alhamdulillah. Permisi. Selama di Tanah Suci, siapa guru-guru dan syekh-syekh antum sekalian? Di Mekah. Setelah perjalanan panjang, Arsyad akhirnya pulang ke Martapura. Kepada Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri Al-Azhari. Atas izin Syekh Athaillah, kami pergi ke Mesir lewat Madinah. Di Madinah ini kami bertemu Tapi kepulangannya disambut kejutan pahit. dan Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi. Ya. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qudri, guru fikih kami. Dan beliau menyarankan agar Muhammad Arsyad bin Al-Banjari dan Putrinya, Syarifah, ternyata sudah dinikahkan oleh Sultan dengan pria bernama Utsman tanpa sepengetahuannya. Beliau dianggap sudah mampu dan berilmu. Bahkan guru-guru di Mesir sudah tidak ada yang mampu lagi untuk memberikan ilmu kepada mereka berdua. Guru tasawuf kami berempat adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Bayangkan perasaan seorang ayah yang kehilangan hak atas anaknya sendiri. Suluk dan khalwat langsung di bawah pimpinan dan pengawasan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Alhamdulillah, kami berempat diberi tugas sebagai khalifah Tarikat Salbaniyah. Namun Arsyad tidak mengamuk. Alhamdulillah. Betapa beruntungnya para syekh sekalian dapat belajar langsung dengan guru-guru yang berilmu tinggi. Masjid ini Ia tetap tenang dan menyelesaikan masalah ini dengan ilmu falak untuk menghitung waktu akad mana yang lebih sah. tentang banyak arah kiblat di tanah Betawi yang tidak tepat tampaknya benar. Tidak tepat. Alafu ya Syekh. Di sini kita belajar bahwa kemarahan hanya akan mengeruhkan suasana, Apa namun ketenangan dan ilmu akan memberikan jalan keluar yang paling adil. Belum pernah, Syekh. Tapi ada apa dengan arah kiblat masjid kami? Ya Abdullah, coba antum ikut ana, begitu pula yang lain, agar menjadi saksi. Tahukah kalian, Syekh Arsyad bukan hanya ahli agama, tapi juga ahli tata kota. Banjar kala itu adalah tanah rawa. Jenazah seringkali keluar lagi dari liang lahat saat banjir, sebuah pemandangan yang menyayat hati. Salah satu titik sudut segitiga bola. Arsyad pun memberikan solusi cerdas dengan mewajibkan penggunaan tabela atau peti mati kayu. Titik sudut yang kedua adalah kutub utara. Dan titik sudut yang ketiga adalah letak yang hendak ditentukan arah kiblatnya. Maka inilah derajat dari Mekah. Ia membuktikan bahwa agama harus menjadi solusi nyata bagi masalah manusia, bukan sekadar teori di atas kertas. Seperti